Bapak Ibu, saya sungguh bersyukur boleh ada bersama dengan Bapak Ibu sore hari ini. Pertama-tama memang saya diminta lalu saya berkolaborasi dengan dia ya, dan saya lihat temanya luar biasa. Bapak Ibu ada yang tahu nggak tema hari ini, Natal ini? Belum ada yang tahu ya? Berarti rasa kita berdua aja kan? Ada yang tahu nggak tema malam hari ini Natalnya baik tadi? Iya, temanya singkat. Natal adalah jawaban. Saya sambil baca saya lihat jawaban apa ya, banyak banget ini jawabannya, gitu ya. Dan ternyata ketika tadi ada narasi yang dibacakan oleh para narator, saya bilang saya Pak Pelajar sudah dibacakan narasinya tadi. Kan sudah waktu tadi. Dan ayat firmannya pun simpel juga diambil sama panitia. Ada yang tahu ayat firmannya hari ini? Ya, Yohanes 3 ayat 16. Itu kalau orang lahir tahun 60, 70 dan ketika tahun 80-an, 90 dia SD dan dia aktif kegiatan pramuka, dia pasti hafal ayat itu. Karena ayat itulah yang buat pramuka itu dia mau naik angkat, harus hafal ayat Yohanes 3 ayat 16. Kalau Bapak Ibu ada pramuka dari Depok ya? Ada ya. Ya. Bapak Ibu kita buka bersama Yohanes 3 ayat 16. Udah kan? Ada ayat ini ayat dari pramuka yang orang tulis sekolah minggu lagi sih. Ya hafalin. Jadi saudara dosa bekal kita juga Bapak Ibu hafal. Ya, Bapak Ibu mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena saat ini kami bersama dengan sektor Baitani yang ada di Persekutuan Umatmu di Manuel Depok. Saat ini kami mau merayakan dan mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami, teristimewa dalam Persekutuan Umatmu di sektor Baitani ini, karena Tuhan boleh memperlengkapi para jemaat, terkhusus panitia, sehingga mereka boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan. Dan akhirnya malam hari ini kami bersama-sama menikmati rasa syukur Natal ini bersama-sama. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah persekutuan kami. Maka kami memohon ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan bersabdalah kepada kami, sehingga kami umat-Mu dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Rabb Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian jam pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Saya disambut sama Opung Muler, ya. Opung tahu nggak harga beras kali ini berapa? Berapa? Ibu tahu nggak harga beras sekarang? Berapa? 14 yang biasa. Yang biasa 12. Liter ya. Bapak Ibu, ini yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak harga beras sekarang? Bapak-bapak pasti tidak tahu. Harga beras itu sekarang yang bagus itu 17.000 pada wangi ya, sampai 18.000. Bulan April kemarin itu harga beras masih biasa saja 10.000, 12.000. Minyak makan ada yang tahu nggak? Minyak goreng itu 17.000. Ya,
32 liter. Ya. Bapak Ibu tahu gula sekarang sudah ada pemasaran, sudah mulai sepi. Ya. Kalau Bapak Ibu, kalau saya ternyata saya harus cek barang itu. Saya kalau duduk makan di warteg pasti saya tanya beras berapa, minyak berapa, cabai 80 ribu, 90. Bayar ya. Beda pasar yang dalam sama Depok. Beda 10 ribu. Jadi saya harus tahu itu. Dan terakhir saya mau mengatakan beras itu sudah langka. Ya, kalau Bapak Ibu yang rajin nonton berita, Bapak Ibu akan tahu bagaimana pertikaian dunia ini luar biasa ya. Krisis ekonomi ini dia sudah mulai menjalar, begitu. Dia sudah mulai menjalar. India dia tahan stok berasnya, dia tidak mau dia stok berasnya, dia tidak mau lagi ekspor ke luar. Akhirnya Indonesia sekarang ambil beras itu dari Vietnam dan Kamboja, sama aja sudah dan berasal mereka tidak terlalu enak, begitu ya, tidak terlalu enak. Nah Bapak Ibu, ini tandanya bahwa dunia ini semakin mendekati krisis, sehingga saya mau mengatakan ada banyak gereja-gereja di luar sana yang memang dia punya pendapatan gerejanya menurun drastis, gitu ya. Banyak, akhirnya banyak gereja-gereja sekarang GPIB yang saya ketahui mereka gencar-gencaran bikin pasar, ada yang bikin turnamen golf, cari golf, berharap bisa dapat dulu bisa dapat miliaran. Sekarang yang daftar tidak ada, akhirnya yang sudah daftar dengan kembaliin dan jadi bikin kegiatan tersebut. Ada beberapa gereja yang saya sudah dapat informasinya bikin pasar heboh-hebohan, udah kembali modal, hancur ya karena memang ada peminatnya. Nah kenapa? Karena disadari bahwa sekarang rumah tangga itu sudah ikat pinggang kecak-kecak gitu. Tapi panitia di sini luar biasa, dia bisa dapat gagasan sampai pasarnya baru. Mana panitianya? Gampang nggak cari dananya? Gampang Pak, kebetulan tadi buat sama. Iya. Jadi saya mengatakan itu juga saudara. Ketika saya ada di Maluku, saya baru pertama kali bersama jemaat baik tadi biasanya ketemu pengalaman aja sama Bu. Iya, Pak Bulan. Nah jadi persoalannya ternyata ketika saya hadir bersama jemaat baik tadi berbeda. Bapak Ibu di Maluku Depok ada berapa sektor ya? 18 itu sebenarnya 17 ya. Sebenarnya 17 itu sektor Bapak Ibu sektor itu. Sebenarnya di Gereja Kristen Indonesia bagian Barat, kenapa sih harus ditaruh sektor? Karena setiap wilayah itu dia punya karakter sendiri. Ya. Apakah sektor Baitani ini sama dengan sektor Galilea? Beda jauh. Apakah sama dengan Marturia 3? Jauh. Sama Kapernaum? Jauh. Sama Getsemani? Tambah aja. Kan semua punya keunikan ya. Semua punya keunikan tertentu. Nah sehingga keunikan-keunikan itulah yang sebenarnya dia bukan menjadi satu perbedaan sebenarnya ya, tapi dia harus menjadi satu kesatuan sebenarnya. Ketika kita mampu melihat itu sebagai potensi yang positif untuk membangunnya. Nah hal itu juga yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa saya yakin dan percaya hari ini saya dan Bapak Ibu sungguh-sungguh merayakan sukacita Natal. Ya. Tapi saya juga harus mengatakan apakah Natal yang kita rayakan di rumah kita masing-masing sekarang dia sama seperti tahun-tahun yang lalu? Tidak. Orang semakin datang, jarang yang datang, dan kita bikin kue pun tidak seheboh-heboh tahun-tahun yang dulu. Kenapa? Karena kita sudah prediksi orang juga akan datang banyak, ya kan? Itu namanya pergerakan di alam bawah sadar. Jadi manusia, Bapak Ibu, dalam ilmu sosiologi dan psikologi itu dikatakan begini. Sebenarnya dalam perjalanan hidup manusia itu 30% saja dalam perjalanan hidupnya yang dia sadari, 70%-nya itu dia tidak sadari. Jam 9 saya kesini, jam 10, jam 12, jam 4 sore saya ibadah dan bikin saja. Yang terjadi hanya 30%-nya, 70%-nya gagal semua. Nah itu dia. Maksudnya apa? Maksudnya itu yang mau dikatakan bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16 inilah yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Apapun kesusahanmu, apapun penderitaanmu, apapun pergumulanmu, saya yakin dan percaya tidak sedikit orang yang mau merayakan Natal tanggal 25
Dia harus berurusan dengan persoalan hidupnya yang luar biasa. Ada yang ribut sama suaminya, ada yang ribut sama istri, ada yang ribut sama anaknya. Ada yang nggak tahu dia harus mau bikin apa, karena susahnya hidup dia. Tapi persoalannya Bapak Ibu dan Saudara, seringkali ketika saya dan Bapak Ibu ada dalam pergumulan, ada dalam penderitaan, yang fatal itu apa? Yang fatal itu kita selalu mencari kambing hitam untuk disalahkan. Itu yang jahat hidup sebagai orang Kristen. Ini gara-gara anak saya Pak Pendeta, ini gara-gara ini gara-gara dia. Itu yang fatal. Pertanyaan saya, kisah kelahiran Kristus yang harus Bapak Ibu ketahui dan harus Bapak Ibu syukuri apa? Bagi saya omong kosong ketika Kristus itu lahir dalam dunia, kayak kurang kerjaan Tuhan saya. Ya, ngapain dia harus lahir dalam kandang domba? Ngapain dia Tuhan loh? Kalau memang dia Tuhan, dia dari atas surga dia jadikan begini, orang juga bertobat kok. Dia begini juga air bah datang kok. Ngapain dia lahir dalam dunia pakai di kandang domba lagi? Ya, itu yang harus jadi perenungan saya dan Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 itu betul saya dan Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Apa dia bilang? Yang sudah kita bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Ayat 23:16. Jadi persoalannya, saya orang Kristen, saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dalam hidup saya, tapi persoalan dalam perjalanan hidup saya tidak mempertaruhkan kepada Tuhan. Saya mengandalkan orang lain, saya mengandalkan kekuatan saya mengandalkan kepintaran, saya mengandalkan harta saya. Itu yang fatal dalam hidup. Itu yang membuat saya dan Bapak Ibu tidak pernah menjumpai sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tidak. Di mana-mana kita akan menjadi biang kerok aja. Kenapa? Karena kita hanya mencari kambing hitam saja, mencari pembenaran terus. Saya sebagai pendeta tidak jarang seorang istri datang kepada saya menceritakan bagaimana karakter suaminya. Pak Pendeta, suami saya begini. Ibu sudah mau selesai? Sudah. Tahu nggak? Dari tadi ibu hanya mencerita kesalahan suami. Kira-kira ada nggak kesalahan ibu? Dia berlangsung. Iya kan? Bapak Ibu pernah mendengarkan orang curhat bersama Bapak Ibu? Pernah. Tapi setiap orang curhat, dia hanya mencari kebenaran. Saya sebagai pendeta ketika masuk ke tempat yang baru, pasti jemaat datang ramai pastor. Mereka akan cerita, Pak Pendeta si A itu sebegini, si B itu sebegini, si C itu begini. Lalu saya bilang sama dia, maksudnya Bapak apa? Enggak Pak, supaya Bapak Pendeta tahu kan? Enggak. Saya maksud Bapak supaya saya ikut benci dia. Kan seperti itu ya. Hati-hati Bapak Ibu. Saya cuma mau bilang hati-hati orang gosip ya. Hari ini dia bilang A begini si B. Kan intinya dia mau cari pembelaan diri dan dia mau cari tempat supaya ayo kita musuh dia. Kan jahat ya. Dan itu terjadi dalam persekutuan, dalam kehidupan rumah tangga juga seperti itu. Udah sadar Bapak Ibu, sadar kita. Kadang-kadang kita istri bilang papamu ya. Nah itu dia mulai itu. Seorang istri yang memprovokasi anaknya. Tapi bapaknya lagi bilang papamu ya. Coba bayangkan. Bertobat anaknya bingung dia. Dan anak sudah bisa membedakan orang tuanya bagaimana. Itu dia persoalan. Kembali lagi saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu. Sehingga persoalan Kristus dia lahir dalam dunia ini hanya Tuhannya orang Kristen saja. Tidak ada agama lain, saya sudah belajar. Ada agama lain yang Tuhan yang hadir dalam dunia ini, tidak ada. Semua Tuhan di atas awan-awan, sehingga orang harus berteriak kuat-kuat. Ya. Tapi Tuhannya saya dan Bapak Ibu, dia lahir dalam dunia ini. Untuk apa? Bukan dia kurang kerjaan tadi, bukan omong kosong dia lahir dalam dunia ini. Enggak.
Bagi orang mungkin, orang mengatakan, apa Tuhan orang Kristen? Masa dia bisa lahir dalam dunia? Emangnya, yang kemarin-kemarin viral ya, emang siapa bidan yang lahir di dunia? Saya cuma ketawa saja dengarnya. Kenapa? Karena saya dan Bapak itu sebenarnya Yesus Kristus itu hadir. Dia hanya mau mengajarkan saya dan Bapak itu untuk meneladani Kristus dalam menjalani kehidupan ini. Pertanyaan saya, apakah Kristus tidak pernah rasa lapar? Rasa lapar nggak Kristus? Lapar. Dia pernah haus nggak? Dia pernah rasa sakit hati dan kecewa nggak? Iya. Sama nggak seperti saya dan Bapak Ibu rasakan? Sama. Saya juga pernah lapar, saya pernah merasa lapar, saya pernah merasa tidak punya uang sama sekali dan bingung. Saya pernah disisihkan oleh orang lain, dikucilkan oleh orang lain. Bapak Ibu pernah tidak merasa dikucilkan sama orang lain? Disingkirkan dan diasingkan dalam persekutuan, dalam kehidupan keluarga. Bayangkan kadang-kadang keluarga di kakaknya kita dikucilkan. Yesus merasakan itu semua. Yesus mengalami itu semua. Itu yang dia mau ajarkan. Itu Tuhan yang luar biasa. Lalu apakah Kristus pernah memprotes itu? Mencari kambing hitam? Enggak. Nah, ya kan? Lalu dia menemukan sukacita dan damai sejahtera. Sampai dia harus berdoa di Taman Getsemani ketika dia harus mati. Bapak Ibu, itu hidup orang Kristen. Sehingga saya mau mengatakan, Bapak Ibu tolong, kalau memang Yohanes 3 ayat 16 ini kembali dia katakan, supaya setiap orang yang percaya kepada Allah. Sehingga saya cuma mau bilang, kalau Bapak Ibu percaya kepada Kristus, pertaruhkan hidup Bapak Ibu kepada Kristus. Jangan pernah takut. Saya juga pernah mengalami kesusahan. Saya pernah mengalami kesusahan. Jangan Bapak Ibu berpikir pendeta kan banyak terima amplop ya. Ya. Sampai orang berkata, Bapak kita sedih banget terima amplop ya. Kan Bapak kan melihatnya saya terima amplop, tapi kan Bapak tidak tahu amplop itu kemana arahnya. Kan saya tidak pernah tega juga melihat orang yang menderita ya. Begitu banyaknya orang yang menderita ya. Cuma kan, ya kalau pendeta banyak duitnya ya. Ya itu dia Bapak Ibu ya. Jadi persoalannya kembali saya katakan kepada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, ayo pertaruhkan hidup Bapak Ibu kepada Kristus. Saya mempertaruhkan hidup saya kepada Kristus. Istri saya pendeta juga. Lalu istri saya itu pernah bercakap-cakap dengan saya di kamar. Dia bilang, Kak, dia panggil saya kakak ya, Kak, ternyata kakak itu lebih sayang orang lain daripada istri dan anaknya. Akhir saya, coba ini. Dia bertanya, kakak lebih sayang orang lain daripada istri dan anaknya. Loh, saya pikir kamu sudah tahu karena kamu pendeta. Maksudnya apa? Ya memang hidupmu untuk orang lain. Ya, pendeta kan begitu. Kadang dia bilang, kakak kalau sama orang ngobrol bisa enak, tapi kalau sama istri sendiri enggak. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kan Bapak Ibu kadang-kadang lihat itu pendeta enak-enak aja, padahal tidak juga. Jujur sebagai seorang pendeta itu kalau disuruh khotbah sih biasa-biasa aja sebenarnya. Bapak Ibu, makanya kalau saya bilang sebenarnya kalau pendeta khotbah itu tidak usah dibayar itu tidak apa-apa. Ya karena memang itu kerjaannya. Tapi ketika saya konseling orang, nah itu saya harus bayar mahal. Kenapa? Karena persoalannya dia tidak ke sini. Tidak bisa tidur saya. Bayangkan saya pernah ditelepon orang jam 2 malam nangis Bapak Ibu. Saya bilang, kenapa? Ada apa? Nangis terus apa yang hampir 15 menit. Saya harus dengerin dia nangis. Tak bisa. Saya bilang, kenapa? Terakhir dia ngomong, dia ngelihat pinjaman online, kan sakit hati saya. Jam 2 malam saya kaget banget. Terima kasih kok. Sekalinya kena pinjaman online kita kaji dia nggak bisa tidur. Dalam hati saya, kalau kamu nggak bisa tidur jangan ganggu orang yang tidur. Saya tanya, kamu pinjaman berapa? 2 juta. Terus sekarang sudah jadi 36 juta. Coba Bapak lihat, kan saking susahnya hidup ya. Kan ini juga kita mau nyelesain gimana caranya. Saya bilang, ini berdoa juga nggak selesai. Saya bilang, saya harus berdoa sama dia juga tetap aja dia nangis.
Pak, ini uangnya belum dapat. Iya kan, nah, itu dia Bapak Ibu saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Sehingga saya coba mau mengatakan, ayo kalau Bapak Ibu percayakan hidup ini kepada Tuhan, percayakan itu sungguh-sungguh, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kasihilah orang lain, kasihlah sesamamu sendiri. Intinya tuh begini, saya mau mengatakan, ayo berdamailah dengan dirimu sendiri dulu. Kalau kamu tidak berdamai dengan dirimu sendiri, kamu jadi biang kerok. Mau pinjaman online kah, mau judi online kah, itu akan masuk dalam hidupmu semua. Pasti. Ya, semua yang online itu akan masuk kalau kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu. Artinya apa? Kamu tidak bisa menerima dirimu sendiri. Gitu loh. Kamu tidak akan merasa sukacita dan damai sejahtera. Kamu ketemu orang lain, kamu akan bermasalah. Kamu ketemu Tuhanmu, kamu juga akan bermasalah. Loh kok bisa Pak Pendeta? Iya. Karena kamu selalu menuntut juga sama Tuhanmu. Gitu, itu rumusnya. Karena kamu selalu memaksa Tuhanmu, sehingga ketika Tuhanmu tidak menjawab, kamu bilang ada Tuhan. Terus kamu, nggak usah saya hadir di sektor petani. Ini orang yang punya karakter seperti itu ya. Saya nggak mau di sektor petani, saya pindah di sektor mana? Sektor Ebenezer. Sama aja. Kamu pindah gereja juga sama aja. Dalam hati saya kadang-kadang sebagai seorang pendeta, jangankan orang lain, Tuhan Yesus hadir pun mungkin kamu juga benci dia. Karena kamu tidak bisa berdamai dengan dirimu. Itu dia. Nah, sehingga Yohanes 3 ayat 16 inilah saya harus dengungkan kembali kepada Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau dalam bahasanya lain lagi, Rasul Paulus dia bilang, semua yang kita miliki ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Bapak Ibu jadi orang Kristen menjadi orang yang paling enak, sungguh paling enak. Orang Kristen itu adalah orang yang diberkati. Itu yang seringkali saya selalu katakan. Silakan Bapak Ibu ada di tengah-tengah kerumunan pasar, Bapak Ibu akan tahu ini orang Kristen. Walaupun Bapak Ibu tidak kenal dia, tapi Bapak Ibu akan tahu ini orang Kristen. Dan orang lain juga seperti itu, dia tahu ini pasti orang Kristen. Kenapa? Karena persoalan Roh Kudus itu ada dalam hidup saya dan kehidupan Bapak Ibu, dan itu tidak bisa dibuang. Apapun itu tidak bisa dibuang. Seburuk apapun, sejahat apapun Bapak Ibu, Roh Kudus itu tetap ada. Cuma yang tadi saya katakan 70% itu yang menguasai hati dan pikiran saya dan Bapak Ibu. Itu yang membuat kacau. Itulah sebenarnya, kalau tadi di pertengahan saya mengatakan ayo berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai. Lalu yang kedua, berdamai dengan Allahmu, berdamai dengan Tuhan, baru berdamai dengan sesama. Bapak Ibu, itu rumusan dari mana Pak Pendeta? Itu namanya teologi salib. Ya, itu namanya teologi salib. Teologi salib itu dia begitu, gitu ya. Begini. Ini artinya vertikal, ini artinya horizontal. Salib itu dia mendamaikan antara manusia dengan Tuhan, dan dia mendamaikan antara manusia dengan manusia. Pribadinya ada di tengah hatinya. Berarti kamu pertama harus berdamai dengan hatimu, berdamai dengan dirimu sendiri. Baru kamu berdamai dengan Allah, baru kamu bisa berdamai dengan sesama. Itu teologi salib, bukan sembarangan salib itu ya. Bukan orang selalu bilang udah kayak tiang jemuran aja. Nah, bagi mereka yang tidak tahu maknanya, tapi ketika saya dan Bapak Ibu menjadi pengikut Kristus, tahu salib itu dia punya makna yang luar biasa. Bukan cuma sekedar tiang jemuran atau tangan jemuran, tidak. Dia punya makna yang lain. Sehingga Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih dari Tuhan Yesus Kristus, jadi Natal itu adalah betul-betul jawaban. Apapun kesusahan hidupmu, apapun penderitaanmu, apapun sakitmu, jangan cari kambing hitam, karena kamu menemukan jawaban itu lewat peristiwa kelahiran Kristus. Rasul Paulus dia mengatakan dalam surat Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan. Coba bayangkan, ya. Jadi Rasul Paulus dia bilang,
Pencobaan-pencobaan apa yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan. Pertanyaan saya, seberapa banyak pencobaan yang kita alami? Kan kita bisa lewati semua. Saya cuma mau mengatakan begini, saya dan Bapak Ibu, kalau kita mau gumuli, kalau kita mau renungin dalam hidup ini, ketika kita menghadapi persoalan yang sungguh-sungguh sulit dan pelik, kalau saya mau mengatakan mungkin dari dulu saya sudah mati ya. Kan gak caranya kita berpikir bunuh diri. Lalu kalau kita mau gila, mungkin dari dulu sudah gila menghadapi persoalan hidup yang sungguh-sungguh beribadah. Ya, saya pernah mengalami masalah hidup yang sungguh-sungguh luar biasa, yang saya tidak bisa tidur, macam-macam yang Bapak Ibu juga pernah mengalami. Rasanya paginya lama banget, giliran pagi tertidur, giliran bangun masih aja mau makan gak enak, mau kemana-mana bingung. Tapi semua itu selesai. Bapak Ibu bisa melewati. Bayangkan itu bukti nyata bahwa Yesus itu ada. Lalu penderitaan sakit yang kita alami, itu yang sering kali saya katakan di atas mimbar. Waktu saya selalu mengatakan, kalau penderitaan sakit pun, saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya pernah stroke sebelah. Lalu apakah saya di rumah sakit, terbaring di rumah sakit dengan stroke sebelah kiri, saya berdoa, saya minta kesembuhan? Enggak. Saya bisa berdoa minta kesembuhan sama Tuhan. Tuhan, saya pendeta masih muda, saya baru nikah, 2016 saya nikah, 2017 saya stroke. Saya mikir-mikir apa baik yang bikin saya stroke ya. Saya harus nikah stroke. Tapi karena baik waktu itu masih jauh banget, masih di Kalimantan Utara, saya di Lampung ya. Jadi mungkin saking kuatnya berpikir akhirnya stroke. Enggak. Jadi saya terbangun di rumah sakit, saya bilang apa? Dalam doa saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu masa lalu saya tahu pola hidup masa lalu saya. Kalau memang penyakit ini harus jadi bagian hidup saya, kuatkan dan mampukan saya. Itu artinya saya bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, itu yang tadi saya mengatakan. Artinya Bapak Ibu tahu bisa berdamai dengan diri sendiri, menyadari kekurangan, kekeliruan dan kesalahan, sehingga akhirnya saya bisa berdamai dengan Tuhan. Saya juga bisa sama. Tak perlu juga saya salahkan Peggy yang jauh-jauh ke sana, atau jemaat saya yang kasih makan udang banyak-banyak. Karena memang jujur Bapak Ibu ya, waktu saya bilang itu kalau Bapak Ibu buka freezer kulkas saya full udang. Jadi satu kali waktu stroke itu gara-gara pemuda saya bilang, masak Indomie aja kita makan rame-rame. Masaklah di Indomie. Dia keluar wajan itu Bapak Ibu. Saya bilang, kalau masak Indomie berapa banyak? 3 bungkus Bapak Ibu. Terus kenapa kuahnya sampai merah begini? Saking banyak udangnya itu. Kan tidak perlu disalahkan ya. Nah itu yang saya bilang tadi. Jadi berdamai dulu dengan diri sendiri, berdamai dengan Allah, baru berdamai dengan sesama. Bisa saja saya bilang jemaat datang gara-gara dia masak. Coba waktu tidak usah masak udang yang begitu banyak, dan seterusnya saya. Terus apakah selesai masalah saya? Tidak. Setiap hari saya akan benci dia. Itu yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya, ayo sadari hidup ini. Sadari hidup ini, sehingga lewat Natal ini, saya hanya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, ada yang tahu tahun 2024 apa yang terjadi, saya tidak tahu juga. Ya. Tapi kalau orang-orang sosiolog dia menganalisa, kalau tahun 2024 Bapak Ibu ini kan yang bahaya, ini kan dinanti dunia. Bukan persoalan, Bapak Ibu harus saya jelaskan ya, Ukraina dengan Rusia itu bukan perang masalah wilayah loh ya. Orang bilang wilayah itu kita tidak. Israel dengan Palestina bahasanya memang wilayah, tapi bukan wilayah. Ya, saya kasih tahu analisa sosialnya. Karena Rusia dan Ukraina itu berperang, itu hanya berbicara masalah ideologi, kapitalis dan komunis. Ya. Israel dan Palestina itu hanya bicara masalah perang kapitalis dan komunis. Ya. Yang ditunggu sama ahli sosial dalam dunia ini,
Mereka hanya menunggu bagaimana Cina itu serang Taiwan. Ya, Cina ini sudah siap memusnahkan Taiwan. Masalahnya apa? Yang lain. Tapi ini persoalan ideologi komunis dan kapitalis itu. Karena bicaranya masalah apa? Masalah ini ya. Siapa yang bisa kuasai dunia? Nah makanya sekarang krisis harus terjadi. Kalau krisis terjadi dan Cina itu serang Taiwan, kiamat bisa jadi. Bisa mereka, kemudian pasti jatuh. Amerika itu sudah anjloknya krisisnya ini. Kalau Bapak nonton televisi ya, dengan baik terang. Amerika ini sedang krisis ekonominya hancur-hancuran. Tapi dia harus paksa bantu Israel. Dia harus paksa bantu Ukraina. Dan dia harus tempel Taiwan terus. Ini ngeri. Kalau itu terjadi 2024 selesai. Saya cuma mau mengatakan Nagasaki sama Hiroshima yang kejatuhan bom atom aja sampai sekarang aja itu belum bisa diikuti. Karena kalau nanti jatuhnya rame belum selesai. Nah itu dia Bapak Ibu dan Saudara. Ada banyak hal yang tidak pernah kita ketahui. Sehingga malam hari ini dalam ibadah perayaan Natal sektor baik tadi, saya cuma mau mengatakan kepada Bapak Ibu, ayo buka wawasan kita besar-besar. Buka wawasan kita besar-besar. Pahami diri Bapak Ibu sendiri. Pahami diri. Sehingga akhirnya Bapak Ibu bisa memahami siapa pasangan saya, istri saya. Siapa suami saya, siapa anak-anak saya. Anak-anak tidak mungkin dia berbeda-beda karakter. Tapi Bapak Ibu harus bisa pahami mereka. Jangan berpikir saya banyak melihat orang tua yang tidak memahami apa yang jadi kebutuhan dan keperluan anak-anaknya. Banyak. Dia hanya berpikir dia sibuk bekerja, dia mencukupkan anaknya dengan sekolah yang bagus. Dia pikir anaknya pintar, dia bahagia. Belum tentu Bapak Ibu saya sudah kuliah. Saya melihat dosen-dosen saya yang pintar. Apa dia lihat orang tuanya? Enggak. Jangankan orang tuanya, istrinya pun tidak diperhatikan dia, saking pintarnya. Jadi jangan bangga juga kalau punya anak pintar. Ya. Dosen saya saking pintar jadi gila. Ya, banyak hal. Karena saya di kampus saya selalu lihat itu Bapak Ibu, yang ada orang cerita istrinya ditinggal di pasar, dia dosen saya. Dia ngantar istrinya belanja di pasar, dia di mobil saja, dia bilang saya perlu kamu sini. Dia baca buku, dia tutup buku, ngapain saya di pasar ya? Pulang ya, istrinya pulang dengan bawa. Bapak, ini kejadian nyata. Iya, betul Bapak Ibu. Lalu coba bayangkan, saya datang karena waktu itu saya orang di lembaga mahasiswa, jadi buat saya dengan dosen harus ada tiap hari. Jadi saya ke rumahnya dia, saya tanya, istrinya ada di depan rumah di teras. Bu, Pak Basuki mana Bu? Di dalam. Nah itu ngapain Bu? Tahu nggak istrinya ngapain? Ngerayain anjingnya ulang tahun, sedih banget. Ya jujur sih Pak. Saking suami sama anak kita perhatian lagi sama istrinya. Loh, emang anjing ulang tahun? Ini yang pertama nih ulang tahun. Dimasakin hati-hati ya, maksudnya. Ya. Saya bilang lagi Bapak Ibu, ada juga dosen yang memang dia bisa tidur karena memang dia rajin baca ya. Saking pintar, dosen itu pintar banget, dosen elektro. Dan saya terheran-heran jam 2 pagi, salah tiga itu kan diminggu sekali buat Bapak Ibu. Salah tiga kita baca puncak. Jam 2 pagi, saya pas baru selesai makan sama teman-teman saya lihat ada orang olahraga, jogging, ada pakai sepatu jogging, kos kaki. Ke atasnya tidak ada selai pedal, telanjang. Coba jam 2 pagi saya tanya, ini bukan ada dosen itu? Iya Pak, ini dosen itu Bu. Dia kita ikutin dari belakang, telanjang, satpam kejar dia untuk kasih jaga. Besok pagi dia ngajar bagus. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan terakhir dalam firman Tuhan ini, ayo jangan banggakan apa yang dunia pertontonkan, jangan. Tapi besar harapan saya lewat ibadah perayaan Natal ini, yang temanya kembali saya ingatkan, Natal adalah jawaban. Ayo Bapak Ibu pulang selesai ibadah ini. Ayo Bapak Ibu bina anak-anak Bapak Ibu untuk mereka mengenal siapa Tuhannya. Ceritakan apa yang menjadi pengalaman dan kesaksian Bapak Ibu kepada anak-anak itu supaya mereka tahu.
Bukan Bapak Ibu memamerkan kekuatan, Bapak Ibu kehebatan, Bapak Ibu kepintaran, Bapak Ibu pekerjaan, Bapak Ibu jangan. Tapi katakan kepada anak-anak itu, nah, kalau bukan karena Tuhan Yesus, Bapak tidak bisa kerja seperti itu. Sehingga itu tertanam dalam hati mereka. Kasih tahu mereka kenapa Yesus harus lahir dalam dunia ini. Mungkin anak-anak kita lebih pintar dari kita sekarang, tapi kasih tahu mereka bahwa Kristus lahir dia hanya untuk memberikan contoh dan teladan bagaimana kita menjalani hidup ini. Itu penting. Bangun persekutuan itu dalam rumah tangga Bapak Ibu. Bangun. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu seringkali berdebat dengan anak-anak dalam hidup rumah tangga. Bapak Ibu kalah karena saya sering berjumpa dengan orang tua yang ketika dia ribut dengan anaknya, memarahin anaknya balik marah, mamanya nangis terbehek-behek. Banyak. Mungkin di antara kita ada. Bapaknya marahin anaknya balik marah, bapaknya nangis karena lebih pintar dari anaknya. Banyak. Kenapa? Karena kita tidak bisa berdebat dengan mereka. Anak saya pintar kayak 5 tahun. Saya berpikir saya dulu tidak seperti mereka, tapi dia luar biasa kita rasa. Dunia berubah, Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu adalah dunia. Ya. Itu penting. Apa maksudnya? Sehingga ketika anak-anak Bapak Ibu hidupnya tidak benar, Bapak Ibu tidak usah berdebat banyak-banyak dengan anak-anak itu, tapi katakan sama dia, kira-kira Tuhan Yesus senang gak ya kamu buat begitu? Selesai. Ya. Tidak usah Bapak Ibu berdebat, kamu pulang malam jam sini ngapain aja, uang terus. Tapi bilang kalian, nah, kira-kira kayak kamu berbuat ini, kira-kira Tuhan Yesus senang gak? Nah mungkin dia mau senang balik Bapak Ibu. Diam. Itu yang dinamakan Natal adalah jawab. Amin.